Shalom semuanya, senang kembali dalam program The Living Wisdom. Kita bertemu, kita akan bicara soal melanjutkan pembahasan kita soal pohon kehidupan, saudara ya. Dan mari sama-sama kita lanjut saja, biar cepat ya. Kita akan belajar tentang apa maksudnya pohon kehidupan itu. Kita sudah belajar kemarin soal perspektif pohon kehidupan menurut Alkitab. Terus kita juga sudah belajar kemarin tentang perspektif pohon kehidupan yang disorot secara budaya, terutama budaya kuno, ya. Ternyata soal konsep pohon kehidupan itu ada di mana-mana, ya. Ada di budaya Afrika, Asia, Eropa, dan bahkan Amerika, Australia juga ada konsep pohon kehidupan, meskipun tidak dikatakan pohon kehidupan, tapi bicara mengenai sebuah pohon yang bisa mendatangkan kebahagiaan, umur panjang, hidup kekal. Ya, itu ada di budaya kuno. Dan ini menjadi menarik kalau kita mau menggali tentang kebenaran tentang pohon kehidupan. Bahwa apa yang Alkitab katakan dengan jelas soal pohon kehidupan itu ternyata di luar Alkitab itu banyak sekali kisah, banyak sekali pemahaman dari budaya-budaya kuno yang kurang lebih hampir sama dengan konsep pohon kehidupan yang kita bisa temukan di Alkitab. Nah, sekarang kita akan coba pada episode kali ini membahas pohon kehidupan dalam perspektif agama-agama lain, ya. Ini lebih menarik lagi, saudara. Mari siapkan hati kita untuk kita belajar ya tentang hal ini. Ya, pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan menurut agama lain? Ya, jadi kita akan coba membandingkan dengan pemahaman dari budaya kuno. Kita sudah bahas itu kemarin, dan juga iman Kristen kita, ya, yang sudah kita pelajari juga di episode yang pertama, ya. Kita akan ngebahas pada episode kali ini, di episode ketiga, ya, tentang pohon kehidupan menurut perspektif agama lain di luar Kristen. Dalam agama Hindu, pohon kehidupan itu ternyata juga kita bisa temukan konsep pengajarannya. Nah, dalam agama Hindu ini pohon atau konsep pohon kehidupan memiliki kesamaan dengan kalpa friksa, ya. Kalpa friksa. Lidah saya soal baca bahasa-bahasa seperti ini agak belibet, saudara ya. Kalpa friksa atau kalpataru. Ya, saya masih ingat zaman saya kecil, saya sudah tahu terminologi kalpataru karena kalau nggak salah itu salah satu piagam atau penghargaan yang diberikan pemerintah kepada orang-orang tertentu kalau tidak salah, ya, yang secara budaya, secara alam gitu ya, menjadi pelopor gitu ya. Itu zaman Pak Harto itu ada pemberian Kalpataru tahun sekian, dan itu dipublish di TVRI dan juga di koran-koran nasional. Nah, dalam tradisi Hindu, Kalpataru, saya pakai Kalpataru aja ya. Kalau Kalpa Friksa itu agak libet di lidah saya, ya. Dalam tradisi Hindu, Kalpataru adalah pohon harapan atau pohon keinginan yang diyakini memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan dan keinginan. Kalpataru seringkali dikaitkan dengan konsep keabadian dan keilahian. Pohon ini biasanya digambarkan dalam mitologi dan karya seni Hindu. Ya, seringkali berada di surga dan menjadi tempat tinggal berbagai jenis burung dan binatang. Itu yang bisa kita temukan informasinya, yang saya bisa dapatkan informasinya soal pemahaman Kalpataru, ya, dalam perspektif Hindu. Jadi pohon Kalpataru ini seringkali kita temukan dalam peninggalan-peninggalan Hindu dan juga karya seni Hindu, ya. Dan digambarkan bahwa pohon ini tuh adanya di surga.
dan menjadi tempat tinggal dari banyak binatang-binatang yang spesial gitu. Nah, pohon ini digambarkan memiliki bunga dan buah yang indah serta harum, dan daun-daunnya sering digunakan untuk persembahan ritual. Nah, pohon ini juga kadang-kadang diidentifikasikan dengan pohon yang nyata, ya. Jadi dalam pemahaman Hindu kan ini pohon ada di surga. Cuma orang-orang berusaha untuk mengidentifikasikan atau berusaha untuk membayangkan atau membandingkan dengan pohon-pohon yang ada di dunia ini. Contohnya misalnya yang saya perhatikan ada orang menganggap bahwa pohon kalpataru ini adalah pohon banyan, pohon asoka, pohon kelapa, dan seterusnya. Tapi terkadang juga digambarkan sebagai pohon surgawi yang tidak ada di dunia fisik. Ya. Jadi ini pohon surga dalam dunia nyata di bumi ini nggak ada gitu ya. Dan pohon kehidupan atau kalpataru ini sering digunakan sebagai simbol kemurahan hati dan kemakmuran karena kemampuannya untuk memenuhi segala keinginan ya. Memang agak berbeda konsepnya. Kalau pohon kehidupan kan yang di Alkitab katakan kalau kita makan buahnya atau makan daunnya, di kitab Wahyu itu akan sembuh dan juga membuat hidup kekal gitu ya. Tapi jelas dalam konsep Hindu ini kalpataru ini ya pohon sentral karena dia bisa mendapat yang menikmatinya bisa memperoleh kemurahan hati ya. Kemakmuran tentu dari dewa-dewi dan juga kemampuan untuk memenuhi semua keinginan kita ya. Tentu kalau Bapak Ibu ditanya ingin punya apa, memiliki keinginan apa, mungkin satu dari sekian banyak ya. Misalnya kalau kita list segala keinginan kita 1 sampai 5 misalnya. Pasti salah satunya adalah umur panjang atau hidup yang kekal gitu ya. Itu pasti ada dalam benak kita gitu ya. Jadi ini juga kan berarti kalau manusia berpikir demikian ya kalpataru juga hampir mirip dengan konsep pohon kehidupan yang ada di Alkitab kita gitu. Nah, dalam agama Hindu juga terdapat konsep lain ya. Yang mirip dengan pohon kehidupan, bukan kalpataru atau kalpa Vitska tadi ya, tapi pohon asfata. Ini jadi di dalam Hindu ada kalpataru, ada alfatsa ya. Alfatsa, asfata ya. Itu juga sering dianggap sebagai pohon kehidupan. Asfata adalah sebutan dalam bahasa Sanskerta untuk pohon pipal atau pohon dalam bahasa Latinnya itu Ficus religiosa ya, yang memiliki kepentingan khusus dalam agama Hindu. Pohon asfata ini pohon yang sangat dihormati dalam agama-agama yang muncul dari Asia Tengah gitu ya. Seperti misalnya Cina, Tibet ya, India ya, Asia Selatan. Kenapa? Karena pohon pipal ini pohon yang ada dalam agama-agama yang tumbuh dan berkembang di wilayah itu. Nah, pohon pipal ini atau Ficus religiosa ini ya, ini dikenal juga memiliki nama lain seperti pohon Bodhi, ya, pipal dalam bahasa Inggris dan juga pipala. Bapak Ibu saya kasih warna pohon Bodhi. Tentu Bapak Ibu yang seumuran sama saya, di zaman kita SD, SMP, SMA kita juga belajar sedikit banyak soal Siddhartha Gautama atau yang kita tahu kemudian menjadi Buddha ya, ada pohon Bodhi di situ. Ternyata pohon Bodhi ini pohon yang juga dikenal dalam konsep Hindu yang jelas lebih tua dari konsep agama Buddha, saudara. Ya. Dalam Bhagavad Gita, ya, asfata dijelaskan sebagai pohon kehidupan yang memiliki akarnya di atas, di surga. Jadi pohon ini kayaknya terbalik gitu. Akarnya di surga dan cabang-cabangnya dan daun-daunnya itu di bawah di bumi. Ini pohon asfata ini adalah gambaran atau metafora untuk menggambarkan kehidupan manusia di dunia, di mana akarnya atau sumber kita itu berasal dari surga, ya, dalam dunia spiritual, sedangkan cabang-cabangnya itu menyebar di dunia fisik. Jadi sumber kehidupan itu ya ada di dunia spiritual, di surga. Ya, makanya pohon ini
asfata ini terbalik, akar itu kan sumber kehidupan dari pohon kan, itu ada di atas dan cabang-cabangnya, daun-daunnya itu ada di bumi ini. Yang saya mau katakan dalam konsep Hindu ini, saudara, bahwa pohon kehidupan dalam konsep Hindu yang memberikan kehidupan, menggambarkan kehidupan itu ya, selain tadi Kalpataru, saya lebih cocok, lebih srek gitu ya. Meskipun saya bukan pakar Hindu ya, tapi dari informasi yang saya dapatkan ini, saya lebih mirip gitu ya konsep pohon kehidupan dalam pohon asfata di dalam perspektif Hindu ini. Nah, pohon asfata ini itu disebutkan tadi adalah pohon dalam bahasa Latinnya Ficus religiosa, atau dikenal dalam konsep agama ya, agama-agama yang saya bilang tadi muncul dan timbul dari Asia Tengah, Asia Selatan, itu adalah pohon Bodhi ya. Jadi pohon asfata dalam konsep Hindu yang kita pahami mirip dengan pohon kehidupan itu digambarkan, dilukiskan, dijelaskan itu merupakan pohon Bodhi. Nanti kita akan coba menggali apa itu pohon Bodhi, saudara. Nah, sekarang kita coba bahas dalam konsep Buddha. Dalam agama Buddha, pohon kehidupan biasanya merujuk kepada pohon Bodhi. Ini kalau Buddha spesifik lagi ya. Pohon kehidupan, pohon Bodhi. Pohon ini sangat signifikan karena Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha, dikatakan mencapai pencerahan atau mencapai Bodhi di bawah pohon tersebut. Oleh karena itu, pohon Bodhi seringkali disebut sebagai pohon kehidupan atau pohon pengetahuan dalam konteks yang saya jelaskan barusan. Nah, pohon Bodhi biasanya digambarkan sebagai pohon pipal besar ya, dan merupakan simbol penting dalam berbagai tradisi Buddha. Pohon Bodhi yang asli dikatakan telah mati. Tapi ada pohon yang sekarang berdiri di tempat yang sama di Bodhi Gaya di India yang diyakini berasal dari anak pohon asli. Jadi dalam konsep Buddha itu pohon Bodhi ini cuma satu, saudara, dan sudah mati. Tempat Siddhartha Gautama itu bersemedi ya, mengosongkan diri ya, kemudian mendapatkan pencerahan menjadi Buddha, itu kan di bawah pohon Bodhi. Dan pohon Bodhinya itu sudah mati, tapi konon katanya ya, pohon Bodhi ini punya beranak gitu ya, dan tumbuh, dan itu katanya masih ditemukan sekarang ini di Bodh Gaya ya, tempat di mana Siddhartha Gautama dulu menjadi Buddha ya. Jadi ini diyakini adalah anak pohon asli dari pohon Bodhinya Siddhartha Gautama. Nah, konsep pohon kehidupan dalam Buddhisme melambangkan tempat di mana seorang dapat mencapai pencerahan. Wah, ini burung saya lagi ramai sekali, sobat. Minta maaf kalau agak annoying ya. Tapi ini seninya juga ya. Nah, konsep pohon kehidupan dalam Buddhisme melambangkan tempat di mana seseorang dapat mencapai pencerahan dan melepaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, ini adalah simbol pengetahuan dan pencerahan dan keabadian rohani. Ini jadi konsep pohon kehidupan atau pohon Bodhi itu dalam Buddha cukup dalam ya. Melambangkan suatu tempat, lokasi, posisi di mana seseorang dapat mencapai pencerahan dan melepaskan diri dari kedagingan, dari keduniawian. Karena Siddhartha itu akhirnya menjadi Buddha karena dia sudah bisa melepaskan dari siklus kedagingan dan bahkan dari konsep manusia yang lahir dan mati. Jadi dia menjadi seorang Buddha. Jadi begitu pentingnya ya pohon Bodhi dalam teologi Buddha ini. Ya. Siddhartha menjadi Buddha karena mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi ini. Nah, pohon Bodhi atau Ficus religiosa ini dalam bahasa Indonesia biasanya dikenal sebagai pohon ara, saudara. Namun perlu dicatat bahwa istilah ara bisa digunakan untuk merujuk ke berbagai jenis pohon dalam genus atau kelompok ficus. Kan pohon Bodhi itu adalah Ficus religiosa. Ya. Sedangkan dari kelompok genus ficus itu pohon-pohon yang punya marga ficus itu banyak sekali.
Pohon-pohon yang punya nama marga keluarga ficus ini ada 800 spesies tumbuhan, ya, yang termasuk dalam keluarga Moraceae. Ya. Genus ini mencakup berbagai jenis tumbuhan, termasuk pohon, ya, salah satunya Ficus religiosa tadi, ada semak-semak juga, dan juga tanaman merambat. Jadi keluarga ficus ini banyak sekali, saudara. Jadi ketika kita sebut bahwa pohon bodi itu adalah pohon ara, mungkin benar, ya. Tapi apakah pohon ara yang kita maksudkan itu pohon bodi? Belum tentu. Karena semua pohon yang ada dalam genus Ficus ini, kita tuh mudah menyamakannya dengan pohon ara, kurang lebih begitu, ya. Padahal pohon Ficus religiosa ini adalah spesies yang lebih khusus lagi dari Ficus, dari genus Ficus atau pohon ara itu. Bapak Ibu mungkin sudah pernah menemukan atau pernah melihat atau pernah bahkan makan buah ara kan. Kalau saya ke sana, ke Timur Tengah, tepatnya ke Israel, itu temukan pohon ara, buah ara, ya. Ara yang kering bisa kita dapatkan juga, kita bisa beli di toko-toko yang menjual snack-snack yang bisa menjadi oleh-oleh, ya. Kan kita tahu bahwa dalam berbagai topik di Alkitab bahwa pohon ara atau buahnya itu bisa dikeringkan, ya, menjadi kayak asinan begitu, ya. Kemudian itu bisa dibawa jadi kue ara. Jadi kue ara itu kalau Bapak Ibu pernah baca di Alkitab itu adalah buah ara yang dikeringkan, ya, tapi masih bermanfaat. Ya. Tapi nggak semua buah ara yang kita tahu itu adalah disamakan dengan pohon bodi atau buah pohon bodi yang dalam konsep Buddha ini. Nggak gitu, saudara. Jadi berdasarkan info di atas, info yang saya sampaikan tadi, tidak semua pohon ara adalah pohon bodi. Pohon bodi memiliki ciri khas berupa daunnya yang jantung bentuknya dan ujungnya meruncing. Jadi daunnya itu bentuk jantung dan juga ujungnya meruncing. Jadi paling tidak yang saya mau sampaikan sekarang ini, saudara, pohon Ficus religiosa atau pohon bodi ini itu oleh pemahaman umum disamakan dengan pohon ara. Meskipun saya bilang tadi, ya, pohon bodi ini adalah spesies khusus dari keluarga Ficus atau pohon ara itu. Tidak semua pohon ara adalah pohon bodi. Seperti saya bilang misalnya, yang lebih simpel, ya, saya bukan ahli biologi, ya. Misalnya buah mangga arumanis itu adalah bagian dari keluarga pohon buah mangga. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa semua buah mangga itu mangga arumanis. Tapi kita bisa bilang bahwa mangga arumanis itu adalah salah satu spesies atau bagian dari keluarga pohon mangga. Kurang lebih gitulah bahasa sederhananya. Nah, pohon bodi itu adalah bagian dari keluarga pohon ara. Jadi kalau mengatakan apakah pohon bodi itu pohon ara, ya bisa. Kayak mangga marumanis, apakah mangga? Iya. Tapi apakah pohon ara itu adalah pohon bodi? Apakah mangga itu arumanis? Tidak. Ya, karena mangga itu ada banyak, ada arumanis, ada Indramayu, ya. Ada juga budi apa gitu, ya. Kalau kita pergi ke toko buah pasti mangga itu ada jenisnya macam-macam, saudara. Belum mangga yang dikembangkan di luar negeri gitu, yang diimpor itu macam-macam lagi, ya. Jadi begitulah yang saya mau katakan. Tapi untuk pemahaman umum saja bahwa pohon bodi yang ada dalam konsep Hindu dan konsep Buddha itu, yang spesifik namanya adalah Ficus religiosa, itu adalah pohon ara. Ya, meskipun kita tidak bisa bilang pohon ara adalah pohon bodi. Gitu Bapak Ibu, ya, ngerti, ya? Sudah saya jelaskan tadi. Nah, tentu kalau udah spesifik ngomongin pohon ara, kita kurang lebih tahu lah pohon ara itu ada di banyak tempat di Alkitab kita. Baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kayak yang di Perjanjian Baru, yang Bapak Ibu paling suka kan baca Perjanjian Baru kan. Ada kisah Zakheus. Zakheus pendek naik pohon ara. Hendak melihat Yesus, ya. Jadi ada Zakheus di situ, ya. Pohon ara kan benar, ya. Saya seolah agak lupa-lupa karena kalau dalam konsep Alkitab itu yang paling ngetop itu ya pohon zaitun,
kemudian pohon anggur, baru pohon ara gitu ya. Jadi saya sering ya kalau lagi ngeblank gitu ya agak bingung gitu ya. Ini pohon ara yang diomongin atau pohon zaitun, karena sering kali itu ya disebutkan bersamaan bahkan kalau di perjanjian lama. Nah, kembali kita belajar dalam konsep agama lain, misalnya Islam. Wah, ini menarik ya, saudara ya. Dalam konsep Islam, konsep pohon kehidupan itu nggak spesifik disebutkan ada di Al-Quran, namun ada referensi ke berbagai jenis pohon yang sering digunakan dalam konteks metaforis atau simbolis. Jadi dalam konsep agama Islam, dalam Islamologi, dalam Quran, dan dalam pengajaran Islam itu ada beberapa pohon yang disebutkan, yang biasanya memang ditafsirkan secara metaforis, metafor, atau simbolis ya. Sebagai contoh, ada referensi ke pohon yang diberkati ya dalam surah An-Nur 24 ayat 35 gitu ya, yang sering diinterpretasikan sebagai simbol pengetahuan dan kebijaksanaan. Inilah pohon yang diberkati itu dalam surat An-Nur itu, yang diinterpretasikan sebagai simbol dari pengetahuan dan kebijakan. Ini kan mirip seperti pohon pengetahuan baik dan jahat misalnya gitu dalam konsep Alkitab kita ya. Kemudian dalam surat Ibrahim pasal 14 ayat 24 sampai 25 ada pohon yang baik yang dijelaskan sebagai pohon yang akarnya kokoh, cabangnya mencapai ke langit dan menghasilkan buah sepanjang waktu dengan izin Tuhan. Simbol umum untuk muslim yang taat dan teguh dalam imannya. Jadi ada pohon, misalnya pohon yang baik dalam surat Ibrahim ini, yang digambarkan bahwa carangnya sampai ke langit dan menghasilkan buah sepanjang tahun. Ini kalau kita coba mau cari-cari ya, cocok logi ya, ini agak mirip dengan pohon kehidupan, karena pohon kehidupan itu berbuah setiap bulannya dalam setahun kalau kita membaca di kitab Wahyu ya. Tapi dalam konsep Islam tidak ada perkataan secara spesifik itu pohon kehidupan, karena biasanya menggunakan ini pohon-pohon itu seperti pohon diberkati, pohon yang baik ini adalah simbol atau metafor dari sesuatu ya. Pohon yang baik ini adalah simbol dari orang-orang Islam yang taat dan teguh dalam imannya. Jadi memang kita tidak menemukan itu ya. Paling tidak saya tidak menemukan dari literatur yang saya bisa akses ya, bahwa ada konsep pohon kehidupan di dalam Quran ya. Cuma mirip-mirip saja ya, tapi spesifiknya tidak ada. Nah, ada yang menarik tapi dalam bahasa Arab ya, karena kita sudah mengerti tadi bahwa di berbagai agama Asia yang tumbuh dari Asia Tengah, Asia Selatan, yakni Hindu dan Buddha, itu kan ada konsep pohon Bodhi yang mirip dengan pohon kehidupan. Dan pohon Bodhi itu sudah saya jelaskan adalah Ficus religiosa, yang merupakan bahasa lainnya atau nama yang lebih populer di telinga kita itu adalah pohon ara. Nah, yang menarik dalam bahasa Arab, pohon ara disebut sebagai pohon tin. Ya. Buah tin atau fig itu, jadi buah ara itu ya buah tin dalam konsep bahasa Arab, dan fig itu dalam bahasa Inggris ya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Tin. Makanya Bapak Ibu kalau naik ke puncak ya, di daerah Bogor sana, naik ke puncak pas ya, ada masjid yang namanya Masjid At-Tin. Ya, saya pikir tadinya itu masjid yang dibuat oleh Ibu Tin. Maklum ya, karena itu kan masjid tiba-tiba dibangun di puncak, terus megah di zaman Orde Baru. Saya pikir ini masjidnya Ibu Tin, masjidnya istrinya Presiden kedua Republik Indonesia, Ibu Tin Soeharto ya. Ternyata Masjid At-Tin ya. Dan At-Tin ini adalah sebuah surah atau sebuah surat ya. Kalau bahasa kita tuh sebuah kitab di dalam Quran gitu ya. Yang bicara soal buah tin ini ya. Dalam surah At-Tin yang berarti tin atau ara ya. Surah ini dimulai dengan ayat demi tin, demi buah tin dan buah zaitun. Ini kan buah yang memang sangat populer di Timur Tengah, di dunia Arab termasuk Palestina ya. Dan demi Gunung Sinai dan demi kota ini, dalam konteks ayat itu adalah bicara mengenai Mekah yang aman. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin 1-4. Nah, penggunaan buah tin dan zaitun dalam ayat ini sering dianggap simbolis dan memiliki makna yang mendalam.
Beberapa ulama mereka berpendapat bahwa tin dan zaitun merupakan simbol untuk kebaikan dan berkah. Buah tin, buah ara dalam konsep Islam disimbolkan sebagai kebaikan dan berkah. Mengingat kedua jenis buah ini memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan fisik maupun spiritual, ada juga tafsir lain yang mengatakan bahwa tin dan zaitun merujuk kepada tempat-tempat yang memiliki kepentingan sejarah dan agama, yaitu Palestina dan sekitarnya, Yerusalem dan sekitarnya, di mana buah tin dan zaitun ini banyak tumbuh. Di tanah Palestina, di tanah Kanaan itu, ya, buah zaitun ya dan buah tin itu tumbuhnya subur sampai detik ini, ya. Buah yang paling bisa paling sering kita temukan di kalau kita restoran, ya, ada misalnya di hotel nginep, di sarapan, di makan siang, makan malam, kalau kita buffet di hotel atau di restoran, ya, itu pasti ada buah zaitun, ada pasti buah ara, ya, nggak mungkin nggak, ya. Ada yang dikeringkan, ada yang masih segar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu buah lokal, tumbuh subur di daerah Palestina, di tanah Kanaan, di Israel sekarang ini. Nah, selain itu hadis Nabi Muhammad juga menyebutkan buah tin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nabi Muhammad berkata, "Makanlah tin, makanlah buah ara, karena ia menyembuhkan sembelit dan membantu mengobati wasir." Jadi yang saya mau katakan, ternyata buah ara atau pohon ara ini, ya, bukan cuma ada dalam konteks budaya Alkitab, tapi Islam juga ada. Mungkin ya kita sudah paham ini, bahwa pohon ara itu ya dalam konsep Islam itu pasti ada. Paling tidak disinggung lah. Kenapa? Karena Alkitab, Yahudi, dan Kristen, dan Islam itu kan tumbuh dan berasal dari budaya yang kurang lebih sama. Ya, saya selalu mengatakan bahwa Islam itu pasti dipengaruhi oleh Kristen, ya. Karena biar bagaimanapun sebelum Islam, Kristenlah yang tersebar, ya. Dan bahkan dalam satu cerita yang saya tahu, Khadijah, ya, itu istrinya Muhammad yang pertama, Siti Khadijah, itu adalah mungkin besar kemungkinan penganut Kristen. Karena Siti Khadijah punya paman yang pendeta, saya lupa namanya gitu, ya. Dan kalau Islam dipengaruhi Kristen, makanya ada beda-beda tipis, ada persamaan yang cukup banyak. Kristen pasti dipengaruhi Yahudi. Jadi kalau ada kemiripan, ada kesamaan antara Yahudi, Kristen, dan Islam, sesuatu yang normal. Tapi ternyata di dalam pelajaran kali ini kita belajar ternyata buah ara atau pohon ara juga ada dalam konsep agama modern yang sampai sekarang masih ada, yakni agama Hindu dan Buddha, yang notabene lebih tua daripada agama Kristen dan mungkin lebih tua daripada agama Yahudi kalau tidak dibilang tumbuh bersamaan. Karena Hindu tuh jauh lebih tua daripada Buddha, dan Buddha jauh lebih tua daripada kekristenan kalau kita ngomongin, ya. Tapi Yahudi kan tentu lebih tua daripada kekristenan, ya. Jadi saya belum mendalami, ya, saya belum mengulik apakah Siddhartha atau agama Buddha ini didirikan tahun berapa. Coba nanti habis saya selesai rekaman ini, saya coba mau cari tahu lagi, ya, dari buku-buku literatur yang saya punya. Tapi pasti lebih tua dari kekristenan, dan Hindu lebih tua daripada Buddha, ya. Jadi menarik, ternyata pohon ara ini dibicarakan di semua agama yang sampai sekarang masih ada, maka saya sebut agama modern, ya. Karena mereka punya kitab suci. Kalau saya ngomong agama kuno itu nggak punya kitab suci, nggak punya liturgi, nggak punya syariat, ya, nggak ada gitu. Tapi agama modern tuh ada, ya, ada rumah ibadahnya, ya. Kalau agama-agama kuno kan tidak ada, mereka ya sembarang aja bisa ke pohon, ya. Dalam konsep Buddha, sebelum jadi Buddha, Siddhartha ini kan jelas dia bersemayam atau bersemedi di bawah pohon Bodhi, karena konsep dulu kan animisme dan dinamisme, ya. Itulah yang dipahami Buddha. Tapi ketika dia jadi Buddha, terus dia punya murid-murid, sekarang muncullah agama Buddha. Agama yang merupakan mengaku pengikut Buddha tapi sudah terkonsep. Maka ada kitab-kitab kan, ada kitab Weda, ya. Mungkin juga kitab-kitab lain ada, ya. Ada pengajaran yang mulai terstruktur, ada kelenteng, ya, ada
apa namanya, rumah ibadahnya itu apa kok tiba-tiba saya wihara ya, ada wihara itu kan berarti membuat mereka memang sudah menjadi agama yang modern, yang sudah terstruktur. Tapi dulunya ya Siddhartanya ya masih dalam pemahaman tadi ya, pemahaman agama kuno ya. Kemudian akhirnya dia menjadi Buddha dan kemudian jadilah agama Buddha. Ada di dalam agama Buddha pohon ara itu yang disebut pohon Bodhi. Ada juga dalam konsep Hindu yang disebut pohon ara itu, yakni pohon Bodhi juga ya. Nah, bagaimana dengan agama Yudaisme, agama Yahudi, agama perjanjian lama? Dalam ajaran Yudaisme, pohon kehidupan disebut dalam Kejadian 2 ayat 9. Dikatakan bahwa pohon kehidupan berada di tengah-tengah taman di Eden bersama dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, pohon kehidupan ini cuma dalam perspektif Yahudi ya tidak sama dengan konsep Kristen. Ya. Karena Kristen kan punya perjanjian baru, sedangkan Yahudi hanya punya perjanjian lama. Dan kata terminologi pohon kehidupan ini, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti seri pertama, itu hanya ada di Kejadian ini dan juga di beberapa Mazmurnya, apa namanya, di dalam bukan Mazmur, di dalam kitab Amsalnya Salomo ya, yang bicara mengenai kayaknya pakai bahasa simbolik bahwa pohon kehidupan itu adalah pengertian, hikmat dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal lihat nanti video yang episode pertama soal pohon kehidupan ini. Nah, karena memang miskin tuh sedikit literatur di perjanjian lama soal pohon kehidupan. Ya bahkan kalau ngomongin Alkitab aja juga sedikit sekali kan. Ya hanya beberapa ayat saja, nggak sampai 20-an ayat yang bicara soal pohon kehidupan ya. Dari ribuan ayat yang ada di Alkitab kita. Nah, pohon kehidupan ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Etz Hayim. Ya. Ini adalah sebuah frasa yang sama yang digunakan untuk tradisi Yahudi merujuk kepada Taurat. Jadi Taurat itu juga disebut sebagai Etz Chaim Hi, ya. Etz Chaim, ya. Sama kayak pohon kehidupan yang Etz HaChaim, ya. Nah, jadi akhirnya karena ada kemiripan ya, penggunaan yang kurang lebih sama yang digunakan oleh rabi-rabi Yahudi merujuk pada Taurat, maka dalam konsep Yahudi, pohon kehidupan itu adalah simbolik dari Taurat itu sendiri. Taurat itu adalah pohon kehidupan secara rohani. Jadi dalam interpretasinya, orang-orang yang menganut Judaism, ya, pohon kehidupan seringkali diartikan secara simbolis atau metaforis, yakni bisa merujuk kepada hukum-hukum atau ajaran Tuhan yang kita sebut sebagai Taurat itu. Maka Taurat itulah pohon kehidupan. Ya. Hukum-hukum 10 hukum Taurat itulah pohon kehidupan. 613 Taurat itulah pohon kehidupan. Ya, kehidupan. Sehingga orang kalau misalnya memakan pohon kehidupan itu ya seperti dalam konsep Kejadian, maka dia akan memperoleh hidup yang abadi, memperoleh kehidupan, memperoleh pengertian yang dalam tentang Tuhan dan alam semesta. Inilah konsep Yudaisme, ya. Kalau dalam konteks Kristen yang sudah saya bagikan juga di episode pertama, ya pohon kehidupan itu bukan cuma simbolis dari Taurat, tapi dari Yesus sendiri. Karena pohon kehidupan itu punya buah yang namanya buah pohon kehidupan yang kalau dimakan akan hidup kekal. Sedangkan Yesus berkata, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Yesus berkata, akulah hidup itu, Zoe itu, ya. Zoe adalah hidup yang kekal. Jadi dalam episode pertama, dalam konsep Kristen, nggak berhenti pada hanya sekedar Taurat, tapi pohon kehidupan itu adalah gambaran dari Yesus sendiri. Makan buah pohon kehidupan akan hidup kekal, percaya Yesus dan dengarkan Yesus dan lakukan semua yang Yesus perintahkan, kita akan hidup kekal. Yesus adalah Zoe, akulah hidup, jalan dan kebenaran dan Zoe dan hidup itu. Ya. Nah, pohon ara disebut beberapa kali dalam Alkitab dan sering digunakan sebagai simbol kemakmuran dan kedamaian. Berikut beberapa ayat Alkitab yang merujuk ke pohon ara. Misalnya kita coba pelajari ya. Nah, jadi ini bukan ngomongin pohon kehidupan lagi, tapi kita lebih spesifik ke pohon aranya. Ya. Karena kalau tadi
pohon kehidupan dalam perspektif Yahudi itu Taurat, bagaimana dengan konsep Yahudi soal pohon ara? Nah, ini yang saya mau bagikan. Dalam beberapa ayat di Alkitab, contohnya di 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dari Dan sampai ke Beersheba seumur hidup Salomo. Ini adalah makna simbolik bahwa ingin menggambarkan bahwa di zaman Raja Salomo, orang Israel itu hidup aman dan tentram. Mereka masing-masing duduk santai di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Ya. Pohon anggur dan pohon ara saya bilang tadi dengan pohon zaitun adalah 3 pohon yang memang tumbuh subur. Ya. Waktu pertama kali saya ke Israel, saya tinggal di Bethlehem. Ya. Terus saya tinggal di sebuah hotel yang tidak terlalu besar, tapi juga dibilang jelek juga tidak gitu ya. Itu hotel yang di daerah sana kan memang tidak ada yang besar-besar. Jarang sekali hotel yang megah dan besar di daerah Israel ya. Ya, rata-rata hotel bintang 3 kalau kita misalnya mau tur ke tempat-tempat yang memang dengan harga yang miring gitu ya. Saya ditempatkan di Bethlehem, saya lupa nama hotelnya. Terus dari kamar saya ada balkon begitu, saya lihat karena saya tinggal di kamar yang cukup tinggi, lantai 5 apa lantai 7 saya lupa ya. Dan rumah-rumah orang Israel kebanyakan itu ya cuma 2 lantai, 3 lantai gitu ya. Jadi lebih rendah daripada saya seukuran ruko. Maka saya bisa lihat atap rumahnya ya. Dak atau ya kalau bahasa sekarang tuh apa? Bukan balkon namanya, istilahnya tuh yang di atas itu ya. Rooftop. Saya bisa lihat rooftopnya, ada meja, ada kursi, dan ditanam di situ pohon anggur yang merambat. Ya. Dan di teras rumahnya di bawah ya, itu ada pohon zaitun dan pohon ara. Jadi pohon zaitun itu hampir ditemukan di rumah-rumah orang Israel yang punya halaman. Begitu juga pohon ara. Dan biasanya kalau pohon anggur kan nggak perlu ditanam di tanah gitu ya. Bisa di pot begitu dan itu merambat, diatur sedemikian rupa untuk menudungi rooftop itu dari panas, dan di bawahnya ditaruh kursi-kursi untuk mereka ngobrol-ngobrol begitu. Nah, ini yang menarik. Keadaan damai dan tentram itu adalah gambaran dari 1 Raja-Raja 4 ayat 25 tadi yang dialami di zaman Salomo, dan digambarkan bahwa orang Israel itu ya tidak berperang tapi duduk di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dalam Mika 4 ayat 4, tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Jadi dalam ayat-ayat ini pohon ara digunakan sebagai simbol kedamaian dan kemakmuran dengan gambaran semua orang duduk dengan aman di bawah pohon ara, ya, pohon aranya. Jadi memang konsep pohon ara juga ada di dalam Alkitab kita, digambarkan sebagai simbol dari tadi kedamaian dan kemakmuran ya. Makanya Israel itu sering digambarkan oleh Tuhan sebagai pohon ara ya. Pohon zaitun dan pohon araku kata Tuhan, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi apakah pohon kehidupan adalah pohon ara? Kan tadi saya bilang ya, dalam konsep-konsep agama-agama lain ternyata ada tuh ya konsep pohon kehidupan dalam budaya-budaya lain ya. Cuma tidak dijelaskan bentuk pohon kehidupan itu apa. Seperti sekarang kan kita di Alkitab juga tidak dijelaskan pohon kehidupan itu apa sih, pohon apa gitu maksud saya ya. Pohon apa, pohon yang punya buah apa yang disebut pohon kehidupan di Alkitab, kurang lebih begitu. Yang jelas ini bukan pohon beringin, karena pohon ini berbuah dan buahnya bisa dimakan. Ditaruh di Taman Eden dan Tuhan bilang semua buah dari pohon di taman ini boleh kau makan. Berarti pohon-pohon di Taman Eden kemungkinan besar semuanya menghasilkan buah dan bisa dimakan. Dan dalam kitab Wahyu juga buah itu bisa dimakan, ya, menghasilkan buah setiap bulan. Jadi orang-orang di Yerusalem baru itu ya akan makan buah yang selalu tersedia di pohon-pohon kehidupan yang ada di Yerusalem baru nanti. Cuma kita tidak tahu itu buah apa gitu. Buah apelkah, jerukkah, jadi nggak multitafsir. Ya. Makanya di episode yang sebelumnya bisa saja itu disebut sebagai buah A, B, C, D. Mereka bisa menafsirkan karena memang tidak dikatakan di Alkitab.
Tapi di luar Alkitab, ternyata meskipun di budaya-budaya kuno juga tidak disebutkan secara spesifik konsep pohon mereka itu pohon apa. Tapi dalam agama Hindu dan Buddha, yang termasuk agama paling tua di dunia, itu ada konsep pohon Bodhi. Ya. Ternyata pohon Bodhi itu adalah pohon yang masuk dalam keluarga Ficus religiosa tadi, yang orang awam menyebutnya sebagai pohon ara, pohon atin, pohon tin dalam bahasa Arab, pohon fig dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian apakah pohon kehidupan itu adalah pohon ara? Saya menemukan sesuatu yang menarik di sini. Coba perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi menarik, ini kan konteksnya cerita gini. Hawa dipengaruhi ular, akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan ketika dia mendapatkan pengertian, dia kasih ke Adam. Adam juga mendapatkan pengertian. Sehingga telanjang yang tadinya biasa bagi mereka, mereka jadi punya konsep, mereka jadi ngerti dan tahu konsekuensi dari telanjang mereka itu. Sehingga ketika mereka dengar Yesus atau Tuhan berjalan-jalan, langkah kakinya Tuhan terdengar, maka Adam dan Hawa bersembunyi. Dan kemudian menutup auratnya, ya itu bahasa orang, tapi menutup ketelanjangannya, mengcover dirinya dalam bahasa Inggris, cover themselves gitu ya, dengan daun ara. Ini membuat cawat ini, kalau saya lihat bahasa aslinya kurang tepat ya. Karena nggak ada tuh menggunakan cawat. Dalam bahasa aslinya cuma mereka menutupi tubuh mereka dengan daun ara. Ya. Bayangin Bapak Ibu. Mereka kan habis makan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah taman itu. Kemudian gak lama kemudian mereka sadar akan ketelanjangan mereka. Dan mereka segera menutupi diri mereka dengan daun ara. Ini tafsir memang ya. Terlalu kita fokus ke sini juga dalam hati nurani saya juga gak terlalu penting. Cuma saya tergelitik karena tiba-tiba teringat dan berimajinasi tentang hal ini. Mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan buah itu ada di tengah taman di Eden itu. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pohon yang ditanam Tuhan di tengah taman di Eden itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, berarti mereka posisinya ada di tengah taman di Eden itu. Habis mereka makan, mereka sadar telanjang. Mereka langsung, kata Kejadian 3, mengambil daun pohon ara untuk menutupi mereka, menutupi ketelanjangan mereka. Kalau Bapak Ibu misalnya berpikir begini, kita berimajinasinya. Kalau tiba-tiba sadar telanjang, maka tentu refleks dengan cepat akan berusaha menutupi kan. Dan pohon yang paling dekat dengan pohon pengetahuan baik dan jahat adalah tentu pohon kehidupan. Asumsi saya begini. Tidak mungkin kayaknya Adam dan Hawa mengambil daun dari pohon pengetahuan baik dan jahat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Karena mereka tentu paham, mereka sadar mereka telanjang dari pohon ini. Jadi tentu mereka sudah punya kesadaran, waduh ini buah yang terlarang ya. Aku makan ini, aku ngerti sekarang telanjang, konsekuensi dari telanjang. Kalau aku menutupi ketelanjanganku juga dari daun buah, daun dari pohon pengetahuan baik dan jahat, aku mungkin double sin, double dosa. Maka pohon yang paling dekat dengan pohon pengetahuan baik dan jahat yang ditanam juga di tengah taman itu adalah pohon kehidupan. Ya. Alkitab tidak mengatakan Adam dan Hawa mengambil daun pohon kehidupan, tapi Alkitab mengatakan Adam dan Hawa mengambil daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah ini makanya saya berimajinasi dan menafsirkan, meskipun saya tidak terlalu kekeh banget nanti menafsirkan ini. Ini cuma imajinasi aja kan, boleh dong ya. Jangan-jangan memang pohon kehidupan itu adalah pohon ara. Ya, andai pohon kehidupan adalah pohon ara, maka tidak heran Allah menghalau mereka dari pohon kehidupan
Karena dengan pengertiannya Adam sudah tahu harus menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Jadi Allah berpikir, wah ini Adam dan Hawa tahu telanjang, mereka sadar mereka telanjang, mereka sadar konsekuensi dari ketelanjangan, mereka nutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Wah, kalau daun pohon aranya sudah mereka pakai, nanti mereka akan makan buah pohon kehidupan yang notabene saya mungkin menafsirkan tadi buah ara ini, maka wah mereka akan hidup kekal, maka mereka diusir. Ya, ya coba deh Bapak Ibu. Ya kita tidak usah kekehan gitu, menang-menangan soal hal ini. Cuma ini menarik aja kan, ya. Kan saya sering bilang kalau saya baca Alkitab dan saya selalu membaca pakai imajinasi, ini tiba-tiba muncul gitu ya. Habis makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka sadar telanjang, mereka langsung nyari pohon ara, ya. Tapi kan pohon pengetahuan baik dan jahat ditanam di tengah taman. Yang kita nggak tahu tengah taman itu dengan pohon-pohon lain itu ada jarak nggak? Misalnya jaraknya 100 meter atau 200 meter atau 1 kilometer. Kita nggak tahu luasnya Taman Eden itu berapa juga. Dan kalau memang Alkitab mengatakan di tengah taman itu ditanam oleh Tuhan pohon pengetahuan baik dan jahat dan juga pohon kehidupan, maka bisa saja memang itu di tengah-tengah taman itu hanya pohon itu saja. Pohon-pohon lain itu ada di sekitar yang cukup jauh, sehingga memang kelihatan itu tengah dari taman. Kan begitu logikanya. Jadi ketika mereka telanjang, mereka sadar mereka telanjang, terus untuk mencari daun untuk menutupi ketelanjangan mereka, ya tentu pohon yang terdekat dong dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka tidak mungkin ngambil daun dari pohon pengetahuan baik dan jahat karena mereka sudah sadar bahwa buah ini sudah membuat mereka sadar mereka telanjang. Jangan-jangan kalau ambil daunnya, kan menyentuhnya juga nggak boleh kan, diambil, wah jangan-jangan kami nanti malah melanggar lebih jauh lagi. Maka langsung mereka ambil dari pohon yang ada di tengah taman itu juga, yakni pohon kehidupan. Meskipun tidak dikatakan demikian, tapi dalam kitab Kejadian tadi dengan fakta bahwa mereka mengambil daun pohon ara, bisa saja yang namanya pohon kehidupan itu adalah pohon ara. Kan begitu Bapak Ibu, ya. Tapi tentu tidak boleh kita mengatakan bahwa pohon ara adalah pohon kehidupan. Ya. Kalau pohon kehidupan adalah pohon ara, mungkin saja. Tapi pohon ara adalah pohon kehidupan, nggak mungkin. Kenapa? Karena faktanya pohon kehidupan masih kita temukan di Israel masih banyak. Bapak Ibu bahkan kalau di Topet atau di Shopee, ya Bapak Ibu tinggal cari aja di toko online, ada nggak orang yang menjual pohon ara di Indonesia ini? Ada. Nah, bibit pohon ara, bibit pohon atin itu dijual bebas. Karena pohon ara itu kan banyak sekali. Saya bilang ada 800 spesies tadi ya. Dari keluarga apa yang disebut dengan pohon ara itu ada 800 spesies, banyak sekali Saudara. Jadi mengatakan bahwa pohon kehidupan adalah pohon ara boleh, tapi pohon ara adalah pohon kehidupan nggak boleh, karena pohon ara itu belum tentu pohon kehidupan. Karena kalau ngomongin pohon kehidupan, pohon itu kan sudah ditutupi jalannya, aksesnya. Sehingga Adam dan Hawa nggak bisa lagi menemukannya, memakannya, sehingga kita juga nggak menemukannya. Ya. Tapi kita mengatakan, saya menafsirkan tadi pohon kehidupan adalah salah satu dari jenis pohon ara. Logika saya, penjelasan saya tadi sudah saya sampaikan. Masuk akal nggak? Masuk akal. Maka saya punya pemikiran begini karena tadi dalam konsep agama Buddha yang saya pelajari tadi, bahwa pohon Bodhi, Ficus religiosa, itu adalah salah satu spesies dari ficus, ya, dari pohon ara. Tapi pohon Bodhi itu nggak sama dengan pohon ara. Pohon Bodhi ini pohon khusus gitu, yang bahkan di tempat Siddhartha Gautama menjadi Buddha itu pohon aslinya sudah mati, ya. Yang ada sekarang hanya pohon yang diduga adalah anak dari pohon Bodhi asli yang sudah mati itu. Ya cuma satu itu, di tempat lain nggak ada. Makanya di wihara-wihara manapun, di candi-candi manapun tidak ada pohon Bodhi gitu Saudara. Ya. Pohon Bodhi yang dipercaya cuma satu gitu. Pohon Bodhi adalah bagian dari pohon ara, tapi pohon ara bukan pohon Bodhi. Nah, konsep Buddhis ini yang kemudian saya coba karena sudah saya pelajari, ada di otak saya, dan ketika saya menemukan tadi informasi bahwa Adam dan Hawa menyemat ketelanjangan dengan daun pohon ara, jangan-jangan pohon ara yang dimaksudkan di dalam Kejadian 3 itu adalah pohon kehidupan. Kenapa?
Saya sudah jelaskan asumsi saya tadi. Karena ketika mereka telanjang, mereka tentu langsung mau menutupi ketelanjangan mereka. Dan Alkitab mengatakan hanya ada 2 pohon yang ditanam di tengah taman itu. Saya sudah jelaskan juga, Alkitab tidak mengatakan jarak antara 2 pohon di tengah taman dengan pohon-pohon yang lain itu berapa meter. Ya bisa pendek kalau taman itu kecil. Tapi kalau taman itu besar, seperti taman atau di Kebun Raya Bogor, bisa saja 2 pohon yang ditanam di tengah taman itu dengan jarak pohon-pohon lain, pohon mangga, pohon jeruk, dan lain sebagainya, itu ada 1 kilometer kayak 100 meter kayak, jadi cukup jauh. Masakan Adam dan Hawa yang sudah sadar ketelanjangan mereka terus lari telanjang-telanjang untuk mencari daun yang agak jauh, padahal di tengah taman itu selain pohon pengetahuan baik dan jahat ada pohon kehidupan gitu. Makanya saya menafsirkan tadi, pohon kehidupan jangan-jangan pohon ara. Ya. Logis dong, masuk akal dong tafsiran saya dong. Ya masuk akal saudara. Jadi itu yang saya mau sampaikan kepada saudara di episode kali ini. Ya, kalau ditanya pohon ara, ya ini banyak sekali saudara. Ya. Dan pohon ara menurut saya cukup dekat dengan konsep pohon kehidupan. Ya. Saya sudah bagikan saudara perspektif pohon kehidupan secara simbolik dan maknanya dalam perspektif Alkitab di sesi pertama, di episode pertama. Kemudian saya sudah jelaskan juga apa itu pohon kehidupan dalam konsep budaya-budaya kuno. Menarik bahwa pohon kehidupan itu ada konsepnya di agama-agama dan budaya-budaya kuno di seluruh benua. Ya, Bapak Ibu tinggal lihat episode kedua. Di Afrika ada, di Asia ada, di Eropa ada, di Amerika ada. Suku Aztec, ya, suku Indian, itu juga ada konsep pohon kehidupan. Bahkan di Australia pun, ya, aborigin itu juga punya konsep pohon kehidupan. Jadi pengertian soal ada sebuah pohon yang khusus, pohon yang bisa membuat kita hidup kekal itu informasinya itu menyebar di seluruh dunia, ya, dari budaya-budaya kuno. Kemudian kita hari ini belajar bahwa pohon kehidupan itu pun meskipun tidak mirip, tapi ada juga kesamaannya di berbagai agama. Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, ya, itu ada, ya. Dan dalam agama Hindu dan agama Buddha secara spesifik, pohon kehidupan itu, Advaita itu adalah Ficus religiosa atau pohon ara, pohon bodhi. Ya. Jadi di agama yang lebih tua dari Yahudi, agama yang lebih tua dari Kristen, pohon ara itu, pohon bodhi itu adalah pohon kehidupan. Pohon bodhi itulah pohon ara. Ya. Jadi di Islam juga ternyata buah atin, buah ara itu juga punya peranan signifikan. Dan saya tadi temukan celah di Alkitab yang bisa kita tafsirkan. Jangan-jangan bahwa pohon kehidupan itu adalah salah satu spesies dari pohon ara. Makanya saya bilang bisa saja pohon kehidupan itu adalah pohon ara, tapi tidak semua pohon ara atau tidak. Kita tidak bisa berkata pohon ara adalah pohon kehidupan karena itu tidak otomatis gitu. Pohon kehidupan adalah salah satu dari spesies pohon ara, seperti pohon bodhi adalah salah satu dari spesies dari pohon Ficus religiosa tadi, ya, Ficus religiosa tadi. Pohon bodhi adalah salah satu spesies dari pohon ara, ya. Tapi pohon ara bukan pohon bodhi karena pohon ara itu ada 800 spesies seperti saya jelaskan di slide tadi. Pohon ficus atau kelompok ficus itu ada 800 spesies tanaman. Ada yang pohon, ada yang merambat dan lain sebagainya. Jadi mengatakan bahwa ficus atau ara adalah pohon bodhi jelas salah. Maka dalam perspektif tadi saya berkata, jangan-jangan pohon kehidupan itu adalah salah satu spesies dari pohon ara. Tapi pohon ara yang kita temukan sekarang di Israel, Bapak Ibu makan buah ara, Bapak Ibu ketemu pohon ara, itu bukan pohon kehidupan. Karena apa? Karena di Alkitab katakan pohon kehidupan sudah ditutup, dijaga oleh kerub. Nggak punya akses ke sana. Tapi apakah itu bisa jadi salah satu dari spesies pohon ara? Bisa. Ya, seperti pohon bodhi ya cuma satu, ya, nggak ada di tempat lain, ya, hanya ada di tempat di mana Siddhartha itu menjadi Buddha. Pohon bodhi di tempat lain tidak ditemukan, ya. Di beberapa wihara yang ada di Indonesia itu ada pohon ara tapi tidak bisa dibilang pohon bodhi. Para Bante mengatakan bahwa ini salah satu spesies yang mirip dengan pohon bodhi tapi bukan pohon bodhi. Mereka nggak akan berani berkata itu pohon bodhi, ya. Mereka berkata ini salah satu spesies dari buah ara yang memang punya kekerabatan dekat dengan pohon bodhi. Mereka selalu berkata begitu. Coba aja cek di
YouTube di mana ada Bante-Bante atau pendeta Buddha yang bicara soal pohon Bodhi, ya. Nah, semoga Bapak Ibu lebih jelas dari pemaparan saya. Mungkin saya akan buat satu episode lagi untuk menutup pengajaran saya soal pohon kehidupan. Intinya saya ingin mengatakan bahwa mempelajari sesuatu di luar Alkitab itu memperkaya wawasan kita, dan tadi membuat akhirnya bisa saja ya Alkitab menjadi terang. Seperti soal tadi ya. Coba Bapak Ibu pernah mikir nggak pohon kehidupan itu pohon ara? Nggak mungkin. Kita tahu faktanya Adam menutupi telanjang mereka berdua dengan daun pohon ara. Tahu semua orang Kristen yang pernah baca Alkitab itu. Tapi berpikir bahwa pohon ara adalah pohon kehidupan, mungkin tidak tidak sampai ke sana. Ya, logikanya nggak sampai ke sana. Saya sampai ke sana itu pun karena saya belajar tadi ya, dari wawasan-wawasan agama lain. Kok ada ya? Ternyata pohon kehidupan dalam konsep Buddha dan Hindu itu disebut pohon Bodhi. Ternyata pohon Bodhi itu pohon ara. Lalu akhirnya dengan pemahaman itu saya baca Alkitab lebih terang lagi. Jangan-jangan pohon ara yang daunnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa itu pohon yang ditanam di samping pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Alkitab mengatakan itu adalah pohon kehidupan. Ya, semoga paham ya. Kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa, namanya juga tafsir. Saya aja tadi bilang saya juga nggak akan keke banget, nggak akan berantem gara-gara ini. Ini cuma tafsiran yang tiba-tiba keluar aja gitu ya. Pemahaman ini keluar aja ketika saya mendalami ini dan membagikan ini kepada saudara. Ya, jadi gitu aja saudara ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Semoga saudara diberkati dan nambah wawasan ya. Saya yakinkan bahwa Bapak Ibu yang jadi member mengikuti program Living in Wisdom, setiap video yang saya bagikan pasti akan menambah wawasan saudara ya. Saya akan bagikan apa yang saya dapat karena saya juga diberkati lewat pendalaman ini, dan saya rindu banget apa yang saya miliki itu dimiliki oleh semuanya. Ya, terus dukung dalam doa ya. Terima kasih atas doa saudara supaya program ini terus jadi berkat, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang ikut menjadi membership atau juga mau menabur lebih lagi untuk mendukung pelayanan kami ini. Tuhan yang membalaskan semuanya. Sampai jumpa di episode berikut di minggu depan, di hari Kamis mendatang. Kalau Bapak Ibu mau upgrade jadi member Sekolah Alkitab on the way ya di channel YouTube ini, Bapak Ibu tinggal naikkan lagi membershipnya jadi membership Sekolah Alkitab, supaya Jumat dan Sabtu besok Bapak Ibu mendapatkan materi pengajaran dari saya ya. Kita sedang mendalami soal antropologi atau doktrin tentang manusia dalam perspektif Alkitab ya. Pasti lebih diberkati lagi. Oke ya? Sama-sama kita belajar sampai ya kita selesai di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Haleluya.